Dalam seri solo leveling Ragnarok, setelah beberapa monarch sudah tiada, kekuatan dan gelar monarch itu dapat diwariskan kepada generasinya, atau juga orang yang memang cocok untuk mewarisi gelar suatu monarch. Baru ada 7 pewaris monarch yang ada di seri solo leveling. Dari 9 monarch yang ada, dan bisa terus bertambah seiring berjalannya cerita. Halo semuanya, dan selamat datang di channel Melvis ini. Di video kali ini kita akan membahas ke-7 pewaris monarch yang diketahui sampai saat ini. Sebelumnya push tombol like dan subscribe-nya. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas 7 pewaris monarch, mari kita merekap sebentar apa itu monarch. Monarch adalah ras kuno yang diciptakan oleh Absolute Being sebagai musuh bebuyutan dari para ruler. Mereka berdua diciptakan sebagai media hiburan oleh Absolute Being, salah satu ras Itarim. Para ruler yang sadar bahwasanya mereka hanya dipermainkan oleh Absolute, akhirnya membelot dan membunuh pencipta mereka sendiri itu. Akan tetapi hal itu malah memicu masalah. Mimin sudah pernah membahas alur pertempuran ruler dan monarch di video yang lain. Kembali ke topik utama. Monarch yang sudah tiada nantinya ia dapat mewariskan gelar dan kekuatannya kepada keturunannya atau orang yang memang cocok. Seperti yang dikatakan oleh Antares, seorang magic beast dapat menggantikan monarch yang telah tiada dengan cara dipilih oleh makhluk Absolute. Akan tetapi Absolute sudah tiada. Dan monarch dapat memberikan gelarnya secara langsung kepada calon pewaris tanpa perantara Absolute. Beberapa monarch yang diperlihatkan sudah memiliki pewaris adalah Ashborn, Antares, Rakan, Silat, Baran, Kueresa, dan Tarnak. Tersisa Yogumund dan Legia saja yang masih belum diketahui pewarisnya. Seorang ruler yang menjadi monarch ini, mewarisi gelarnya kepada seorang manusia yaitu Sung Jinwo. Ashborn mewariskan gelarnya kepada Jinwo dengan perantara sistem milik Kandiaru. Ashborn memilih Sung Jinwo sebagai pewarisnya dan bukan Belion, karena dialah orang yang paling cocok dengan gelarnya sebagai Shadow Monarch, sang penguasa kematian dan bayangan. Soalnya Sung Jinwo beberapa kali berhasil menghindari kematian, yang membuat Ashborn takjub dengannya. Awalnya kekuatan Shadow Monarch ini, Jinwo ingin mewariskannya kepada anaknya yaitu Sung Suho. Akan tetapi karena kekuatan nekromatik Sung Jinwo yang terlampau overpower, membuat Sung Jinwo mustahil untuk dibunuh. Yang membuatnya tidak bisa mewariskan kekuatannya kepada Sung Suho. Karena Sung Suho tidak jadi mewarisi gelar Shadow Monarch, ia memilih ingin menjadi pewaris Monarch of Destruction Antares. Jinwo akhirnya membuat kesepakatan dengan Antares dan menawarkan untuk menghidupkannya kembali. Dengan imbalan Antares harus membantu mempersiapkan Suho untuk pengganti Monarch of Destruction, melalui sistem player seperti yang dilakukan Kandiaru kepada Jinwo. Karena akhirnya dia telah mengetahui bahwasanya gelar Monarch dapat diwariskan. Suho memulai satu misinya untuk mengumpulkan 7 pewaris Monarch yang lainnya. Rakan memiliki keturunan yang akan menjadi pewarisnya yaitu Grey. Setelah kematian Beast Monarch, Grey dibawa ke tahanan Brocchi lalu bersembunyi. Tempat persembunyian mereka dimasuki oleh para pengikut Itarim dan mereka disiksa di sana. Ketika Suho menemukan kompleks pengasuhnya, Grey menemukan bilah pedang milik Rakan dan ia menjadi lebih kuat. Lalu Grey membantu Suho mengalahkan Hyena yang dicuci otak. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Hyena, dan Grey pergi mengikuti Suho di alam bayangannya. Dan ia adalah pewaris Monarch pertama yang menjadi sekutu Suho. Setelah kematian The Frost Monarch Silat, salah satu keturunannya dapat menggantikan posisinya sebagai Frost Monarch. Sirka adalah cucu perempuan Silat yang terpilih sebagai penerus Frost Monarch. Sebagai bangsawan iblis terakhir yang masih hidup, Esil Radiru adalah orang yang akan menggantikan gelar Monarch of White Flame Baran. Setelah ia bertemu dengan Suho, mereka memulai misi untuk membuat Esil sebagai penerus Baran. Mereka harus bertarung melawan ular berkepala 8 yang legendaris bernama Nidok dan memenggal salah satu kepalanya. Esil hanya bisa memenggal salah satu kepala ular itu dengan bantuan Suho, dan tiba saatnya Esil menggantikan Baran sebagai Monarch of White Flame.
Setelah kematian Queresa, tahta Monarch of Plagueis menjadi terbengkalai. Sebagai pelayan dan ratu lebah, Arsha adalah insek terkuat yang diketahui. Dan dia akan menggantikan posisi Queresa sebagai Monarch of Plagueis. Dia juga bekerja sebagai pemilik klub malam dan merupakan salah satu mitra bisnis Lee Min-sung. Ammut adalah pewaris yang cocok untuk menggantikan gelar Monarch of Iron Body. Ammut, monster kuat yang terpenjara di piramida Mesir, terbebas setelah diserang oleh pemburu dari Scavenger Guild. Ia dengan mudah membantai mereka dan keluar untuk mencari lawan yang kuat. Ia bertemu Suho dan Esil, yang bisa memahami bahasanya. Saat mengetahui perang antara Monarch telah berakhir dan rekannya, Tarnak, telah terbunuh, Ammut tertawa puas. Namun, ia kembali terikat rantai ketika melewati batas piramida. Suho berjanji membebaskannya dengan menghancurkan penjara bawah tanah, yang akhirnya berhasil. Setelah bebas, Ammut membantai Goblin untuk melampiaskan amarahnya, lalu melatih Suho dengan latihan fisik ekstrim sebelum mengakuinya sebagai manusia terkuat yang pernah ia hadapi. Untuk saat ini baru 7 pewaris Monarch yang diketahui, hanya tersisa Legia dan Yogumon yang masih belum diperlihatkan memiliki pewaris. Karena cerita terhenti sampai sini, kita akhiri saja penjelasan ini. Kita hanya bisa menunggu sampai novel Solo Leveling Ragnarok mendapatkan update. Jika di video ini ada kekurangan silahkan tulis di kolom komentar saja. Yap, sampai di sini terlebih dahulu video kali ini, sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari Mimin, dan bye-bye.